Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Heri Gunawan, mahasiswa UT Banjarmasin, NIM 0446333398. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah keamanan jaringan, di mana pada tugas 2 ini kita diminta untuk membuat konfigurasi NAT overload dan sebentar. Dan konfigurasi VPN site to site. Baik, untuk menyingkat waktu kita akan langsung coba lakukan. Nah, di sini kita sudah membuka file bahan praktek yaitu NAT yang sudah disediakan. Di sini kita sudah melihat topologinya seperti ini, di mana dari perintahnya kita diminta untuk untuk pada dasarnya ini PC yang di jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.20.0 itu bisa mengakses ke server yang berada di 192.168.30.0, baik web server maupun FTP. Dua-duanya bisa mengakses ke sana, baik di web server maupun di FTP ya. Baik, kita akan coba. Di sini kita jalankan untuk komennya. Kita coba dari PC 0 ya. Oke. Kita buat bersebelahan. Kita bikin start tapi nanti dulu. Baik. Nah, di sini alamatnya untuk web server di 192.168.20.5. Baik, kita coba buka. Nah, dia bisa ya. Kita coba buka go berapa kali di sini, dan di sini baru kita jalankan. Nah, di sini terlihat di 192.168.20.5 dia menerima request dari alamat ini ya, foreign address 192.168.30.5, yaitu alamat dari PC yang membuka ini. Nah, sudah terlihat kan di sini bahwa ini bisa membukanya ya. Kita coba lagi misalnya dari PC yang di 192.168.10 ya. Baik, kita coba juga dia. Coba kita buka di browser. Sama, kita coba 192.168.20.5. Nah, sama ya, dia bisa ya. Coba kita coba lagi di sini. Nah, dia sama. Dia menerima dari 10.5 ya, alamat yang ini kan 10.5. Nah, berarti dia web server di sini sudah menerima request dari alamat langsung dari PC yang bersangkutan. Baik, demikian juga dengan FTP-nya. Coba kita buka. Kita buka dari sini lagi. Terus dari PC 1 ya. PC 1 di sini saya sudah berikan labelnya masing-masing ya, biar memudahkan. Oke. Ini kita buka command prompt juga. Kita lihat alamatnya di sini 192.168.30.6. Kita buka FTP. FTP servernya ada di 192.168.20.10. Oke, username-nya Cisco, password juga Cisco. Nah, kita lihat, kita bisa login sudah di sini. Kita bisa lihat isinya dan kita coba lihat di sini. Nah, di sini pun sudah kelihatan dari ada request foreign address masuk 192.168.30.6 ya, alamat di PC 1 ya yang mengakses ke sini. Berarti sudah bisa terbukti dia sudah FTP maupun web server menerima langsung dari alamat masing-masing tersebut. Baik, ini sekarang kita tutup.
Dan kita lihat lagi dari tugasnya. Nah, kita sudah lihat di tugas tersebut bahwa masing-masing tersebut bisa mengakses dengan alamatnya masing-masing dan sudah terverifikasi ya seperti ini. Nah, kemudian kita diminta untuk melakukan konfigurasi NAT overload tadi. Yaitu di sini ada perintahnya seperti ini dan dikonfigurasi di R1. R1 yaitu ini. Diminta dikonfigurasikan di sini. Baik, kita coba. Enable config. Oke, baru interface F no when no Baik, ini sudah. Coba sekarang kita lakukan tahap analisis. Kita lakukan analisisnya sama seperti tadi ya. Sorry. Baik, kita sudah coba di sini. Kita masih dari PC 0, dia masih membaca dari alamat asli PC 0 yaitu 192.168.30.5. Sekarang bagaimana kalau kita coba lakukan dari PC 7 ya, yang beralamat di kelas 10 dia. Kita mengakses di web server yang sama. Oke, sekarang kita buka. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana perbedaannya. Kalau tadi kan dia terbaca dari masing-masing langsung dari IP-nya masing-masing. Jadi dia di PC yang di alamatnya 10.0 dia membaca langsung dari situ. Nah, sekarang perbedaannya terlihat ketika masih web server yang diakses dari PC yang di 192.168.30 sekian-sekian, dia masih terbaca di 30 sekian-sekian. Tapi ketika kita buka dari PC yang beralamat 192.168.10 sekian-sekian, dia dibacanya tidak lagi 10 sekian-sekian, tapi alamat dari R1 yang dia baca, yaitu 192.168.50.1. Itu yang dia baca di situ. Nah, bagaimana dengan FTP? Baik, kita coba juga dengan FTP-nya ya. Kita tutup lagi, kita buka yang FTP. Nah, kita buka lagi dari sini ya, command prompt juga. FTP juga kita buka start di sini juga. Oh, ini kita end dulu. Sorry. Nah, baru kita FTP ulang. Oke, Cisco. Oke, here
Nah, dia masih terbaca di sini, masih sama ya. Nah, masih terbaca di alamat sesuai dengan komputer tersebut. 30.6 belakangnya, di sini juga 36. Nah, bagaimana kalau kita sekarang lakukan yang sebaliknya? Ini kita keluarkan dulu. Kita lakukan dari PC yang di 192.168.10 ya. Nah, kita coba dari sini. FTP 192.168.20.10 sesuai dengan alamat FTP server. Oke, Cisco sorry. Oke, kita jalankan perintah di sini. Nah, sini kembali terlihat sama seperti ketika mengakses web server tadi, dia tidak lagi terbaca dari PC yang ada di tidak lagi membaca alamat PC yang mengaksesnya yaitu 192.168.10.5, tapi dia membaca foreign address-nya adalah dari router R1 192.168.50.1. Baik, demikian. Jadi tugas yang pertama sudah selesai dan kita akan bersiap untuk ke tugas yang kedua. Baik, sekarang kita ke tugas kedua, di mana tugas 2 ini kita diminta untuk membuat ini ya, VPN site to site. Seperti kita ketahui, VPN ini biasanya digunakan oleh beberapa perusahaan untuk keamanan jaringan internalnya mereka, yang dimana jaringan internal menggunakan jaringan publik. Biasanya ada jaringan kantor yang harus melewati internet dan lain sebagainya. Jadi untuk keamanan itu mereka menggunakan VPN. Nah, di sini ada topologi yang sudah diberikan, ya, dimana simulasinya seperti ini. Ya, ada R1, R2 dan R3, R1, R2 dan R3. Dimana ini alamatnya privat. Sampai sini privat, kemudian ini ke sini public. Asumsinya seperti ini ya, 172.16 ini public. Nah, 20 10 20. Jadi ini di sini public ya, 172.16. Baik 10 maupun yang 20 di sebelahnya ini jaringan public. Nah, sementara yang 192.168 yaitu 10 dan 20 itu adalah privat di dalam lingkungan tersebut. Jadi seperti ini. Nah, jadi pastikan PC 0 terhubung dengan PC 1 dengan perintah ping. Oke, kita coba ya, dari PC 0 kita coba untuk ping ke PC 1, itu alamat yang sudah kita buat. Ping 192.168.20.10. Nah, dia sudah replay. Nah, jadi sudah bisa dipastikan bahwa ini terhubung ya antara 192.168.10.10 dan 20.10. Ini sudah terhubung dan tidak ada masalah. Mereka connect lah di sini seperti itu. Baik, kemudian tahap pelaksanaan percobanya kita akan mengkonfigurasi IPsec di sini, yaitu dengan perintah-perintah seperti ini yang kita. Jadi ini dilakukan di R1 dan R2. Ini kita lakukan ini di R1, kemudian di repeat lagi di R2 sampai dia dipastikan nanti keluarnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, lakukan juga di R3. Jadi tiga-tiganya kita lakukan seperti itu. Baik, ini kita lakukan sebentar di R1. Nanti kalau ini kita percepat. Di sini baik, di sini sudah terlihat ada security K9, evaluation security K9. Jadi sudah sesuai ya ini
seperti yang diharapkan di ini. Nah, security, teknologi security, security K9, evaluation security K9 udah sesuai di sini. Baik, ini sudah selesai di R1 dan kita akan lakukan lagi di R2. Nah, baik, di R2 pun sudah kita lakukan, sudah sesuai security, security K9, evaluation dan security K9. Jadi ini sudah sesuai juga dengan ininya ya, yang di ini. Baik. Sekarang kita ke R3. Nah, di sini sudah terlihat security, security K9, evaluation dan security K9. Berarti semua sudah selesai. Dan sudah sesuai dengan ininya. Mohon maaf tadi terbalik ya. Saya tuh kurang perhatiin tadi berurutan dari R1 ke R3. Saya pikir R2 tadi, ternyata ini R3 dan ini R2-nya. Baik, tapi untungnya itu sama ya ketiga-tiganya. Baik, setelah dari sini kita diminta kemudian selanjutnya kita melakukan konfigurasi parameter IPsec pada R1. Ini ada dari pada R1 dan nanti pada R2 ya. R1 dan R3. Kita melakukan konfigurasi pada R1 dan R3. Baik, dan ini adalah perintahnya dan saya akan coba masukkan, kita ketikkan kembali, nanti untuk menyingkat kita percepat lagi. Di konfigurasi yang diberikan di panduan praktek ini ada beberapa yang harus kita sesuaikan, karena di sini dia ada perbedaan IP ya dengan aktual yang di sini, dimana dia menggunakan 1.0 sementara kita menggunakan 10.10 dan 20.10. Demikian juga di IP publiknya kita menggunakan 172 sekian, tapi di sini menggunakan 10.222 dan 10.112. Nah, ini kan kita sesuaikan untuk IP kita sesuaikan dengan aktual yang sudah ada di topologi kita saat ini. Baik, kita sekarang mulai dari R1. Sekarang kita ke R3 ya. Nah, baik, ini semua sudah selesai. Dan coba kita kembali lihat di sini. Setelah konfigurasi ini selesai, verifikasi hasil konfigurasi IPsec dengan kirimkan paket dari PC0 ke PC1 menggunakan ping. Nah, baru nanti di R1 kita lihat ininya. Dari PC0 berarti kita melakukan ping dari PC0 ke PC1. Sementara yang ininya adalah dari R1. Oke, kita buka R1 dulu. Nah, sementara ini PC0 lakukan ping 192 168 20.10. Kita ulangi lagi. Oke, sudah reply semua. Baik, baru kita buka yang R1 dan di sini katanya kita lihat dengan show crypto IPsec SA. Show crypto.
ini. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah sama nih. Kita bisa lihat di sini paket, encap dan decaps di encrypt dan di decrypt. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah sesuai, sudah sama dengan hasil ini. Katanya di sini hasil ini memperlihatkan jumlah paket yang dikirim dan terenkripsi. Jadi demikian, kita sudah berhasil membuat enkripsi data melalui IPsec dari VPN ya, dari suatu jaringan privat ke jaringan privat lainnya melalui jaringan publik. Baik, demikian praktek 2, tugas 2 dari mata kuliah keamanan jaringan. Semoga berkenan. Apabila ada kesalahan mohon masukannya, dan apabila memungkinkan mohon diberikan nilai yang baik. Baik, terima kasih. Saya Heri Gunawan, mahasiswa UT Banjarmasin, NIM 0446333398. Mengucapkan terima kasih dan selamat malam.